Halo semuanya, coba deh, pernah nggak sih kepikiran apa itu negara? Kayaknya kita dengar kata ini setiap hari ya, tapi apa sebetulnya artinya? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas konsep negara. Mulai dari apa itu sampai gimana sih negara ini ngaruh banget ke hidup kita sehari-hari. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, coba kita berandai-andai sejenak. Bayangin hidup tanpa aturan sama sekali. Nggak ada polisi, nggak ada lampu merah, nggak ada hukum. Wah, kedengarannya bebas banget ya. Tapi coba pikirin lagi. Yang ada malah kekacauan total kan? Nah, justru kekacauan inilah masalah paling dasar yang pengen diselesaikan dengan adanya negara. Ternyata dari zaman dulu banget, seorang filsuf Yunani kuno namanya Aristoteles udah punya istilah buat ini loh. Namanya zoon politikon. Artinya apa? Artinya kita ini manusia pada dasarnya ya makhluk sosial. Kita itu butuh banget hidup bareng-bareng dalam komunitas yang teratur biar bisa maju. Jadi bisa dibilang kebutuhan akan negara itu bukan sesuatu yang baru, tapi udah jadi bagian dari DNA kita sebagai manusia. Oke, jadi kita sepakat ya, kita butuh semacam organisasi. Tapi pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya negara itu? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata jawabannya nggak cuma satu. Banyak banget pemikir hebat yang punya pandangan beda-beda. Yuk kita lihat beberapa definisinya. Nah, di satu sisi nih, ada pemikir namanya Rousseau. Menurut dia, negara itu ibarat sebuah kontrak sosial. Jadi kita semua nih sepakat, rela ngasih sedikit kebebasan kita demi kepentingan bareng-bareng. Tapi di sisi lain, ada Georg Jelinek. Dia lebih praktis. Menurut Jelinek, negara itu ya organisasi kekuasaan yang punya 3 syarat wajib. Harus ada rakyat, ada wilayah yang jelas, dan pastinya ada pemerintah yang berdaulat. Dua-duanya nggak salah kok, cuma lihatnya dari kacamata yang berbeda aja. Oke, tadi kan kita ngomongin definisi yang agak-agak abstrak ya. Sekarang kita coba turun ke bumi. Jadi, buat apa sih negara itu ada? Kerjaannya ngapain aja? Apa tugas-tugas utamanya? Intinya sih simpelnya, tugas negara itu bisa kita bagi jadi 3 pilar utama. Pertama, ngasih perlindungan. Kedua, menegakkan keadilan. Dan ketiga, mengusahakan kesejahteraan. Nah, 3 hal inilah yang jadi alasan paling dasar kenapa negara itu harus ada. Kita bahas satu-satu ya, mulai dari perlindungan. Eits, jangan bayangin perlindungan itu cuma soal tentara di perbatasan aja loh. Ini juga soal rasa aman kita pas jalan sendirian malam-malam. Soal jaminan kalau hak-hak kita dihargai, pokoknya soal ketertiban di lingkungan kita. Jadi fungsi perlindungan ini tuh ibaratnya punya 2 muka, menjaga dari luar, sekaligus menjaga dari dalam. Lanjut ke pilar kedua, keadilan. Nah, di sini negara itu perannya kayak wasit di pertandingan. Harus netral. Lewat apa? Ya lewat sistem peradilan. Maksudnya, mau kamu siapa, jabatannya apa, asalnya dari mana, di depan hukum itu semuanya sama. Gak ada yang dibeda-bedain. Ini yang biasa kita sebut prinsip equality before the law. Dan yang ketiga, ini nih fungsi yang makin kesini makin penting, yaitu kesejahteraan. Mungkin pernah dengar istilah welfare state atau negara kesejahteraan? Nah, ini konsepnya. Artinya, negara itu nggak cuma diem aja. Dia harus proaktif, kerja keras buat ningkatin kualitas hidup warganya. Caranya macam-macam. Bisa lewat layanan kesehatan yang murah, pendidikan yang bagus, atau mungkin bantuan ekonomi buat mereka yang lagi kesulitan. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya negara bisa ngelakuin semua itu? Ngasih perlindungan, keadilan, kesejahteraan, itu kan butuh power, butuh kekuatan. Nah, negara itu ternyata punya beberapa kekuatan super atau sifat unik yang bikin dia bisa menjalankan semua tugasnya itu. Sifat unik yang pertama, dan ini kedengarannya agak seram, memaksa. Tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti negara itu seenaknya menindas ya. Maksudnya, negara itu punya wewenang sah untuk bikin kita semua patuh sama aturan. Kalau perlu, ya pakai sanksi. Coba bayangin deh, kalau nggak ada sifat memaksa ini, hukum ya cuma jadi tulisan di kertas. Dan ketertiban umum? Ya wassalam. Mau contoh yang paling gampang? Pajak. Ya pajak. Bayar pajak itu sifatnya memaksa kan? Kita nggak bisa milih, tahun ini malas bayar pajak, nggak bisa. Kalau kita nggak bayar, ya ada sanksi hukumnya. Nah, dari uang pajak inilah semua fungsi negara yang tadi kita omongin, perlindungan, keadilan, kesejahteraan, bisa jalan. Oke, sifat unik kedua adalah monopoli. Maksudnya apa? Artinya, cuma negaralah satu-satunya yang punya hak buat nentuin tujuan kita sebagai bangsa. Cuma negara yang boleh ngatur aset-aset paling penting, kayak sumber daya alam gitu. Dan cuma negara juga yang bisa bilang stop atau melarang ideologi-ideologi yang dianggap bahaya buat pondasi negara. Hak eksklusif ini cuma punya negara, nggak ada organisasi lain yang boleh.
Nah, kita udah jalan-jalan cukup jauh nih, dari apa itu negara, tugasnya apa aja, sampai gimana caranya dia bisa jalanin tugas-tugasnya itu. Sekarang, yuk kita tarik benang merahnya. Kita coba sambungin semua ini ke diri kita sendiri. Ingat kan tadi gagasan Rousseau soal kontrak sosial? Kalau negara itu pada dasarnya adalah kesepakatan kita semua, itu artinya negara bukan cuma mereka yang di atas sana. Negara itu ya kita semua. Nah, ini yang jadi bahan renungan buat kita. Kalau kita semua adalah bagian dari kontrak ini, pertanyaannya jadi, apa sih peran kamu, peran kita, buat bikin negara ini jadi tempat yang lebih baik?